Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah, serta inayah dan maghfirahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk mengemban amanah sebagai khalifah di muka bumi ini, untuk senantiasa menjalankan semua kewajiban dan segala perintah dan menjauhi semua larangannya. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Kembali lagi bersama saya Alfi Rifaatul Mahmudah. Di sini saya akan berbicara atau akan sharing mengenai tentang salah satu tokoh nasional Indonesia yang sangat familiar di Indonesia ini, yakni Kiai Haji Wahid Hasyim. Kiai Haji Wahid Hasyim ini adalah putra dari pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, dan juga pendiri dari Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, yakni Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Wahid ini lahir pada tanggal 5 Rabiul Awal 1333 Hijriah atau bertepatan pada 1 Juni 1914 Masehi di Jombang, Jawa Timur. Nah, Kiai Haji Wahid Hasyim ini beliau adalah putra kelima dari pasangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Ibu Nyai Nofikoh. Pada saat kecilnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini adalah namanya itu Muhammad Asy'ari yang dinisbahkan pada kakeknya. Akan tetapi pada masa kecilnya beliau ini sering sakit, akhirnya namanya ini diganti menjadi Abdul Wahid Hasyim yang dinisbahkan pada datuknya. Abdullah Wahid Hasyim ini adalah merupakan salah satu tokoh nasional yang ada di Indonesia, yang merupakan anggota dari BPUPKI dan juga Panitia 9 dalam merumuskan Piagam Jakarta, sebuah piagam yang melahirkan proklamasi dan juga konstitusi negara. Tidak hanya itu, Kiai Haji Wahid Hasyim ini juga dikenal dengan seorang tokoh pembaharu pendidikan pesantren pertama di Indonesia, karena banyak dari ide dan gagasannya itu diluangkan dalam membangun dasar-dasar atau pondasi pendidikan di negeri ini, terutama pendidikan yang berbasis pesantren atau pendidikan Islam. Menurut Kiai Haji Wahid Hasyim, bahwa bangsa yang berhasil itu bukanlah bangsa yang dengan mentereng mampu membangun jembatan yang luas, membangun gedung yang tinggi, ataupun yang lainnya, akan tetapi dengan membangun manusianya. Karena membangun manusia itu sama seperti membangun peradaban. Itulah yang dimaksud dari pendidikan. Tujuan dari pendidikan itu tiada lain tiada bukan ialah upaya untuk mencerdaskan otak dan juga mengantarkan insan itu menjadi insan yang bertakwa. Takwa yang dimaksud oleh Kiai Wahid ini adalah seperangkat nilai yang dapat mengangkat derajat kemanusiaan seperti budi pekerti dan juga pandangan hidup. Dari dua entitas yang berbeda ini, antara otak dengan takwa, tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, karena riwayat kemajuan otak manusia selama 2000 tahun ini menunjukkan naiknya kecerdasan, akan tetapi perkembangan ini justru menjadi instrumen untuk melakukan kejahatan ataupun kecurangan. Oleh sebab itu, dalam kondisi yang tak baik ini, di mana hanya kecerdasan yang dijunjung tinggi, maka takwa menjadi sebuah keharusan dalam pendidikan. Sehingga kita sebagai calon pendidik hendaknya mampu untuk mengantarkan insan setiap dari peserta didik kita itu untuk menjadi insan yang tidak hanya cerdas saja, akan tetapi juga bertakwa. Nah, dalam pelaksanaannya, upaya untuk tercapainya pendidikan yang ideal menurut Kiai Wahid Hasyim ini adalah yang pertama, pada dasarnya
Dalam lapangan pengetahuan tidak perlu adanya perselisihan, perpecahan, diskriminasi politik, ataupun kungkungan keagamaan yang sempit. Dalam sejarah Islam, terdapat orang yang berbeda keyakinan dan agama yang mendapat posisi strategis dalam pemerintahan Islam. Semisal Dr. Khalifah Harun ar-Rasyid yang beragama Nasrani, dan selain itu Kepala Gedung Perpustakaan Khalifah Ma'mun yang juga beragama Nasrani. Dan banyak lagi kedudukan terpenting yang diserahkan kepada orang-orang di kalangan Muslim. Termasuk perkembangan dunia modern ini, banyak ahli matematika, otomotif, sosiologi, dan lain-lain yang tidak beragama Islam. Namun tidak ada salahnya kita itu belajar kepada mereka yang ahli di bidangnya, dengan catatan selagi tidak akan menimbulkan pengaruh terhadap keyakinan keagamaan umat Islam sendiri. Dan yang kedua adalah memajukan pengajaran dan pendidikan, maka harus dilengkapi dengan semangat membaca dan berorganisasi. Ini pernah ia implementasikan ketika beliau itu di Madrasah Nizamiyah Tebu Ireng. Dan yang ketiga adalah dari tiap-tiap lapangan pendidikan ini harus dapat melatih diri untuk menjadi manusia yang jujur, mandiri, dan berbudi pekerti yang luhur serta bertanggung jawab. Sehingga dari uraian tersebut, tujuan pendidikan bagi Kiai Wahid Hasyim ini adalah menjadikan manusia itu yang berkepribadian, berilmu, dan juga bertakwa. Mengutip pendapat dari Edison bahwa Kiai Wahid itu mengatakan untuk mencapai cita-cita ideal itu hanya dapat diperoleh dengan keringat atau usaha 90% dan 1%-nya itu adalah otak. Selanjutnya adalah beberapa peran langsung dari Kiai Haji Wahid Hasyim semasa hidupnya, baik ketika sebelum dan sesudah kemerdekaan. Yang pertama adalah pada tahun 1935 ia mendirikan Madrasah Nizamiyah di Pesantren Tebu Ireng. Di masa ini, madrasah yang ia dirikan bercorak modern karena pembelajarannya itu juga memuat mata pelajaran pendidikan Eropa seperti bahasa Inggris, Belanda, ilmu hitung, dan lain-lain. Lebih dari itu, pendidikan harus dilengkapi dengan penanaman spirit nasionalisme. Meskipun pada prinsipnya tradisi keilmuan salaf harus tetap dipertahankan untuk menjaga identitas pendidikan pesantren. Yang kedua adalah pada tahun 1938 ia ikut aktif dalam kepengurusan Ma'arif PBNU. Di tempat pengabdian yang baru ini, beliau itu aktif banyak melakukan reorganisasi terhadap pendidikan madrasah di bawah naungan NU di seluruh Indonesia dengan memberikan pelajaran-pelajaran seperti di Madrasah Nizamiyah yang ia dirikan sebelumnya. Yang ketiga adalah menjadi Menteri Agama pada masa pemerintahan Republik Indonesia Syarikat, bahwa Kiai Wahid Hasyim ini mulai melakukan langkah positif, yaitu dengan memasukkan pelajaran agama di sekolah negeri, mengajarkan pelajaran umum di sekolah madrasah, dan ia mendirikan perguruan tinggi Islam negeri di bawah Kementerian Agama. Salah satunya adalah Universitas Islam Indonesia, yang mana namanya diabadikan di gedung salah satu fakultas di UII, yakni Fakultas Ilmu Agama Islam. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang perjuangan dan pemikiran tentang pendidikan dari Kiai Haji Wahid Hasyim. Semoga kita sebagai calon pendidik mampu untuk meneruskan perjuangan beliau dan mampu untuk mengantarkan peserta didik kita untuk menjadi insan yang tidak hanya cerdas secara otak, akan tetapi juga bertakwa kepada Allah. Sekian dari video saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.